harus kita sorot itu nanti hakim gitu. Karena kan hakim yang pegang palu. Tuh. Walaupun dalam realitanya kadang oknum hakim dan oknum jaksa itu bisa kong kali kong. Oknum ya, gitu. Karena satu paket ya gitu. Ada yang bermain seperti itu. Malam, malam. Iya, soalnya kalau oknum hakim doang yang nerima, nanti oknum jaksanya banding, gitu. Jadi gimana? Yaudah deh, cak-cakan gitu. Bagi-bagian biar biar tahu sama tahu. Tapi nggak semua ya teman-teman. Jadi dari 1.000 oknum ada satu yang jujur. Gitu. Jadi ada dari 1.000 hakim, dari 1.000 oknum hakim, 1.000 oknum jaksa, ada kok satu yang jujur. Mudah-mudahan Nikita Mirzani dapat yang satu dari 1.000 itu. Yang penting teman-teman tetap kawal, tapi gimana caranya mengawal kasus ini? Boleh mendukung, tidak ada kewajiban bagi saya maupun teman-teman untuk netral ya, karena kita bukanlah hakim di kasus ini gitu. Jadi kita boleh memihak, tapi kita harus objektif dan jangan kebawa arus gitu teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman beradu argumen di kolom komentar, teman-teman udah punya pengetahuan gitu. 1.000 banding satu aja pemiris. Aduh. Iya, tapi gimana teman-teman? Jadi memang fakta gitu ya. Jadi kalau netizen es cendol tahu kan, jadi saya tuh teman-teman di waktu masih di Tangerang, Jakarta gitu ya. Saya bersinggungan dengan orang-orang yang bermasalah hukum gitu. Itu bertahun-tahun. Jadi saya tuh bukan teori saja, tapi saya udah melihat ya realita lapangan. Itu. Saya di TikTok sekarang. Saya sekarang di Sulawesi. Di Sulawesi, doain ya teman-teman, moga apa yang pengen saya capai, moga berhasil gitu. Semoga hakim objektif. Amin, amin. Karena itulah yang kita rindukan ya, teman-teman. Salam Kasifa dari Johor. Semoga Kasifa sehat terus. Gitu ya. Jadi kita tuh rindu teman-teman, rindu hakim yang berani, yang jujur gitu ya. Apa bang nazarnya? Saya nazar puasa teman-teman. Kalau analisa saya beneran berhasil. Saya Sulawesi juga kak. Semoga sukses dalam segala hal. Amin. Doa yang terbaik juga untuk kakak Samting. Ya Sulawesi Selatan. Tapi saya nggak bisa bahasa Bugis ya. Sama kayaknya Kalibra. Kalau beda, kalau Kalibra nggak mungkin kesini. Analisa ini kita objektif teman-teman sekarang ya. Jadi saya ini sebenarnya nunggu apa sih materi yang disajikan pihak Nikita Mirzani gitu ya. Apa sih kira-kira menggugah hati nggak gitu? Kira-kira menggugah hati kita, menggugah hati pikiran kita bersama nggak gitu? Itu yang saya harapkan gitu. Jadi kita di kasus ini bukan mendukung perbuatannya ya teman-teman, tapi kita tuh menggali gitu. Ini benar nggak sih ini? Karena pertama ya kasus ini kan kali pertamanya selebriti dapat pasal TPPU, kemudian kali pertamanya selebriti dapat pasal yang
Cukup kontroversi ya teman-teman. Pemerasan itu bukan pasal, itu pasal sebenarnya pasal biasa ya, bukan pidana umum. Ini pidana umum ya, tapi ketika dilakukan oleh seorang artis kan kita juga jadi tanda tanya gitu teman-teman. Karena seandainya Nikita Mirzani memang kebiasaannya memeras kan pasti sudah dari dulu tuh udah masuk gitu. Bakal berapa kalinya nggak bisa diprediksi, tapi kemungkinan akan lama sidangnya. Kemungkinan akan lama. Kenapa jadi lama? Ya karena Nikita Mirzani tidak merasa melakukan gitu teman-teman. Jadi prosesnya lebih panjang. Contoh ya, eksepsi ini biasanya tidak akan diajukan ketika seorang terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Tapi karena ini Nikita Mirzani nggak melakukan, akhirnya kan sidang ini kan undur nih sekitar dua tiga kali kan, gitu. Jadi sekitar 1-2 minggu kan udah lebih panjang waktunya dari sidang pada umumnya gitu. Seterusnya ya, Dokter Aki belum tahu teman-teman, belum ada informasi resmi gitu. Nah teman-teman, ketika ini kan lagi perang opini ya, ketika jadi teman-teman harus benar-benar selektif ya, mencek lagi apa informasi yang didapat gitu. Karena ini nggak dari kubu Nikita Mirzani, nggak dari kubu Dr. Reza Gladys, sama-sama ada aja opini-opini yang menurut saya tuh tidak sesuai dengan realita gitu. Jadi teman-teman juga harus selalu cek, selalu harus validasi gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi jangan gampang kemakan opini baik dari A ataupun B gitu. Makanya ketika dakwaan jasa dibacakan, kemudian pengacara dari Nikita Mirzani mengeluarkan statement, saya rasa dua-duanya tidak ada yang keliru, tidak dikatakan benar dan salah ya, karena dua-duanya punya agenda gitu. Karena dua-duanya punya agenda, yang satu menuntut, yang satu membela. Yang mana yang benar bang ya, kita lihat nanti hakim kemana arahnya. Bang, kalau ada something bisa di request nggak ya orangnya? Maksudnya request gimana? Realitanya, karena teman-teman kalau tahu realita lapangan tuh sedih teman-teman. Realita penegakan hukum kita tuh menyedihkan. Iya, karena jaksa udah, jangan kaget lagi nanti. Jaksa pasti memojokkan Nikita Mirzani. Iya, nggak usah tahu realita juga udah tahu kok menyedihkan. Iya, makasih kakak siapa nih? Kakak Miko Mahendra Tangerang ya. Tangerangnya di mana kak? Tangerang, saya dulu di itu tuh di Batu Ceper. Iya, masih banyak. Oh, Karawaci. Ya, saya dulu di Batu Ceper tuh. Karawaci masih ada keluarga saya tuh di Jalan Lombok. Karawaci di Jalan Lombok. Gangeng. Apa maksudnya gangeng? Ya, insya Allah selalu bikin akan bikin pitik karena menarik teman-teman, kasus Nikita Mirzani cukup ada tantangan untuk dianalisa. Kakak di Batu Ceper? Enggak, saya nggak pernah kerja di PT teman-teman. Amin, moga-moga beneran ganteng ya.
Ya, habis sidang update ya, masih 60 atau 40 bergeser. Ya, saya menunggu 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 apa sih materi yang disajikan di Kitab Mizani gitu. Apakah bisa menggugah hati hakim, hati kita semua gitu. Ya, makasih supportnya ya. Gitu teman-teman. Jadi apakah kira-kira bisa menggugah hati majelis hakim gitu. Jadi ini saya lagi berdiri menunggu materi aja, materi yang disajikan oleh pihak pembela gitu ya. Gitu. Jadi kita harus objektif teman-teman. Gimana menggugah kalau nggak denger-dengerin semua? Karena rencananya mau ini teman-teman, mau dibagikan katanya dalam bentuk PDF. Nah, nanti saya cari kok nanti. Insya Allah tuh banyak teman-teman besok ada di situ. Nanti saya minta gitu. Siapa masker? Mas jaksa kan harus memang hadir. Nah, coba tebak-tebakan kira-kira menurut teman-teman jaksa besok masih pakai masker atau enggak? Belum ada yang check out maskernya. Jadi saya iseng aja teman-teman, ya iseng gitu. Buat lucu-lucuan. Gitu, jangan-jangan besok pakai cadar. Pakai helm, pakai APD kali ya. Saya juga masih pakai masker karena saya takut panas teman-teman. Kadang kalau jalan kaki atau ke apa gitu ya, jalan sebentar naik motor gitu, masih pakai masker gitu. Jadi masih stok masker saya gitu. Jadi besok pakai. Iya, alergi debu sama. Saya kadang tidurnya pakai masker. Kadang kadang kan ini kan beberapa hari hujan nih kalau di rumah yang di kampung. Jadi suhunya tuh dingin banget teman-teman. Jadi sampai hidung tuh panas gitu. Iya, harusnya gitu. Nih, kenapa jadi masalah? Sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada larangan juga, nggak ada larangan secara eksplisit untuk larangan menggunakan masker. Jadi ini sebenarnya perihal moralitas aja gitu ya. Jadi ketika tiga-tiganya menggunakan masker kan, jadi kita bertanya gitu, apakah mereka sakit tiga-tiganya ataukah kenapa gitu. Jadi gitu, karena jaga kiwi harus sadar juga bahwa pejabat publik ya, jaksa kan bisa dikatakan pejabat lah ya, karena ASN kan gitu. Jadi gerak gerik pejabat tuh ya gini, resikonya dikritik juga gitu ya, karena kekompakannya itu loh. Jadi kan tanda tanya gitu, nggak ada yang mau permasalahkan juga sebenarnya. Gitu, apakah lagi flu gitu, apakah lagi flu bareng kan, siapa tahu kan gitu. Besok Dokter Reja Gladys hadir kayaknya, apa di sidang wan prestasi ada kewajiban hadir. Karena kan mediasi itu harus ini teman-teman, harus prinsipal ya. Baik tergugat maupun penggugat harus hadir, tapi di sidang pidananya belum ada kewajiban hadir gitu. Kapan Bang nanti Dokter Reja Gladys harus datang? Ya saat nanti beliau dimintai agenda sebagai saksi korban. Dokter pakai topengnya. Iya, jadi hakim nih makanya beda-beda teman-teman. Jadi ini tergantung hakim juga sebenarnya. Jadi hakim nih melarang nggak ketika nanti maskernya itu dianggap mengganggu proses jalannya persidangan, kan pasti hakim bisa menegur gitu. Ini kan sebenarnya sih jadi bahan kritikan nih, harusnya sih sudah tidak pakai ya, hakimnya juga harusnya menegur. Karena jujur kemarin itu saat membacakan dakwaan menggunakan masker tuh rasanya dengarnya sama-sama teman-teman gitu, jadi kayak kumur-kumur